Assalamualaikum, bertemu lagi bersama kami di channel ini. Bersama saya Farida Septiawati. Bahas tuntas soal-soal latihan PAS Matematika kelas 11 semester 1. Oke, kali ini kita belajar untuk persiapan PAS ya teman-teman. Soal-soal yang dibahas di sini adalah soal-soal yang saya sesuaikan dengan kisi-kisi ulangan ya. Nomor 1, tentukan besar vektor A gitu. Ini adalah vektor dimensi 2. Besar itu sama dengan panjang. Jadi kita mencari panjang vektor. Jadi harus dipahami ya. Panjang vektor A tetap diingat rumusnya adalah akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat. Tuh. Masukkan angkanya, x-nya adalah negatif 2 dikuadratkan, ditambah y-nya adalah 6 dikuadratkan. Oke, hasilnya adalah akar dari 4 ditambah 36. Hasilnya adalah akar 40. Nah, akar 40 ini bisa disederhanakan ya, bisa disederhanakan bahwa 40 itu dari 4 dikali 10 gitu ya. 4 dikali 10, jadi sama dengan 2 akar 10. Nah, itu adalah besar vektor A. Jika A dan B membentuk sudut 45 derajat, jadi itu adalah sudut di antara dua vektor, sedangkan panjang A 3 akar 6, panjang B 2 akar 6, maka A kali B. Nah, rumusnya perlu diperhatikan. Kalau diketahui sudutnya berarti pakai rumus panjang A kali panjang B kali cos alfa. Panjang A berapa? 3 akar 6 dikali panjang B 2 akar 6 dikali cos 45. Jadi rumusnya harus benar-benar diperhatikan. Oke. 3 kali 6 hasilnya adalah 3 kali 2, maaf, hasilnya adalah 6. Akar 6 kali akar 6 berarti hasilnya 6 gitu ya. Kali cos 45 berapa ya? Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Oke. Kita kalikan semua. 6 kali 6 dikali setengah akar 2 berarti hasilnya adalah 18 akar 2 gitu. Itu untuk nomor 3. Oke, berikutnya kita ke nomor 4. Ke nomor 6, diketahui vektor A itu adalah 5i dikurangi 2j dan b-nya 2i ditambah 3j. Itu adalah bentuk penulisan vektor kombinasi linear. Tuh. Oke, sekarang tentukan yang A, B dikurangi A. Jadi mudah sekali ya, vektor B dikurangi vektor A. Kita tinggal kurangkan saja. 2i ditambah 3j dikurangi 5i dikurangi 2j. Oke, hati-hati ya, i dikurangkan dengan i. Jadi 2 dikurangi 5 adalah negatif 3i, 3 dikurangi negatif 2 berarti sama aja 3 ditambah 2, hasilnya adalah 5j gitu. Itu hasilnya ya. Berikutnya kita ke yang B. Yang B ini adalah mencari A dikalikan B. A kali B itu rumusnya jika tanpa diketahui sudut berarti A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 begitu. Oke, A1 masukkan, A1 nya adalah 5 kali B1 nya 2 ditambah A2 nya adalah negatif 2 dikalikan B2 nya 3. Oke, hasilnya adalah 10 ditambah negatif 6. 10 tambah negatif 6 hasilnya adalah 4. Oke, seperti itu. Sangat mudah sekali ya. Lanjut, yang nomor 5. Diketahui vektor M 3, negatif 1 dan N 4, 2, maka besar vektor MN adalah, jadi besar itu sama dengan panjang. Tadi sudah dibahas ya. Jadi mencari panjang vektor MN. Rumusnya sama kayak tadi, akar dari
X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat, begitu. Oke, kita masukkan angkanya. Oke, sama dengan akar dari X2 nya 4 dikurangi 3 kuadrat ditambah Y2 nya 2 dikurangi negatif 1 kuadrat. Oke, hasilnya adalah 4 dikurangi 3 berarti 1 kuadrat ditambah 2 dikurangi negatif 1 berarti hasilnya 3 kuadrat. Ya, sama dengan 1 kuadrat tambah 3 kuadrat hasilnya 1 tambah 9 jadinya akar 10. Itu ya. Oke, berikutnya ke yang nomor 6. Diketahui vektor P32 Q-nya negatif 4 dan 5, R-nya negatif 2 dan 4, maka 2P ditambah Q3Q. Jadi ini soal sangat mudah sekali ya. Kalau 2P berarti ya vektor P dikalikan 2 semua gitu. Jadi 6 dan 4. Ditambah 3Q berarti vektornya Q dikalikan 3 semua. Negatif 4 kali 3 negatif 12, 5 kali 3 itu 15. Oke ya, setelah itu kita kurangkan 6 ditambah negatif 12. 6 tambah negatif 12 hasilnya adalah negatif 6. Berikutnya 4 tambah 15 hasilnya 19, seperti itu ya. Lanjut kemudian yang B, R dikurangi P ditambah Q. Ini jangan sampai kebalik ya, R dulu ditulis, berikutnya dikurangi P, berikutnya ditambahkan dengan Q. Oke, kita kurangkan, kita tambahkan, itu ketemu hasil negatif 9 dan 4 kurangi 2 ditambah 5 adalah 7. Berarti hasilnya adalah negatif 9 dan 7. Oke. Berikutnya yang C2Q berarti vektor Q dikalikan 2 semua, dikurangi 3R berarti vektor R dikalikan 3 terus ditambah P. Nah, sama kayak tadi, kita kurangkan dulu, kita tambahkan. Oke, hasilnya adalah satu. Nah, yang bawah hasilnya adalah 0 gitu. Jadi jawabannya adalah 1 dan 0. Yang nomor 7, besar sudut antara vektor A 4i dikurangi 5j tambah k dan vektor B 6i ditambah 4j dikurangi 4k. Jadi besar sudut ya, dipahami ya. Rumusnya adalah cos alfa sama dengan A kali B dibagi panjang A kali panjang B. Jadi walaupun vektor itu dimensi 2 atau dimensi 3 tetap seperti itu caranya. Jadi karena ini dimensi 3 ya, A kali B rumusnya adalah A1 kali B1 tambah A2 kali B2 ditambah A3 dikalikan B3 per panjang A gitu. Kita tulis rumusnya panjang A karena vektornya dimensi 3. Ini sih kita tuliskan A1 kuadrat A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat dikalikan panjang B sama ya, B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Oke, tinggal kita masukkan angkanya. Oke, A1 dikali B1, A1 nya adalah 4 dikali B1 nya 6 ditambah A2, A2 nya adalah negatif 5 dikalikan B2 nya 4 ditambah A3 nya adalah 1 dikalikan B3 nya negatif 4. Oke, per akar dari A1 kuadrat. Nih, A1 nya 4 berarti A1 kuadrat hasilnya 16 ditambah A2 kuadrat negatif 5 dikuadratkan 25 ditambah A3 kuadrat 1. Oke, dikalikan, ganti yang B1 kuadrat
6 kuadrat hasilnya 36, ditambah 4 kuadrat hasilnya 16, dikurangi 4 kuadrat hasilnya 16, seperti itu. Nah, kita hitung 4 kali 6 hasilnya 24, ditambah negatif 5 dikali 4 negatif 20, ditambah 1 kali negatif 4 hasilnya negatif 4, per akar 16 ditambah 25 ditambah 1 hasilnya 42. Berikutnya 36 tambah 16 ditambah 16. Oke, hasilnya adalah 68. Oke, 24 tambah negatif 20 ditambah negatif 4 adalah 0. 0 per berapapun itu hasilnya adalah 0 gitu. Jadi cos alfa sama dengan 0. Cos berapa ya hasilnya 0? Oh, ternyata cos 90 derajat. Jadi besar sudut di antara kedua vektor itu adalah 90 derajat begitu. Oke, lanjut yang nomor 8. Ini sama ya. Jadi kita mencari sudut di antara dua vektor. Rumusnya sama kayak tadi, tinggal kita masukkan angkanya. A1 kali B1, A2 dikalikan dengan B2 ditambah A3 dikalikan dengan B3. Maaf, itu terbalik ya sebenarnya, tapi tidak apa-apa karena perkalian sifatnya komutatif. Oke, ditambahkan A2 kuadrat yaitu 1 ditambahkan negatif 3 pangkat 2 itu adalah 9. Oke, ditambah negatif 1 kuadrat hasilnya adalah 1, 3 kuadrat hasilnya 9, negatif 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Oke, hasilnya min 2 ditambah 3 ditambah 6. Per akar 4 tambah 1 tambah 9 akar 14 dikalikan akar 14 juga. Oke, negatif 2 ditambah 3 adalah 1 tambah 6 hasilnya 7, per akar 14 kali akar 14 hasilnya 14, bisa disederhanakan menjadi 1/2 gitu. Jadi cos alfa itu hasilnya adalah setengah. Cos berapa ya yang hasilnya setengah? Oh, ternyata cos alfa yang hasilnya setengah adalah 60 derajat gitu. Jadi sudut di antara kedua vektor A dan B adalah 60 derajat. Oke, lanjut yang nomor 9 gitu. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar penyelesaian dari X2 X kuadrat dikurangi X tambah 6 sama dengan 0, maka nilai dari 1 per X1 kuadrat tambah 1 per X2 kuadrat gitu. Jadi sebelum ke situ kita cari dulu penjumlahan akar-akar dan perkalian akar-akar. Rumusnya tunggu diperhatikan. X1 tambah X2 itu adalah min B per A ketemu 1 gitu. Jadi sebelum mengarah ke situ harus cari dulu penjumlahan dan perkaliannya. X1 kali X2 itu rumusnya C per A, C nya adalah 6 per A nya 1, berarti hasilnya adalah 6. Nah, oke, setelah itu kita cari yang X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat gitu. Dari mana? Dari perkalian antara X1 ditambah X2 dikuadratkan. Kita harus cari dari situ dulu. Oke, itu adalah X1 ditambah X2 dikuadratkan. Oke, hasilnya adalah X1 kali X1 X1 kuadrat ditambahkan X1 kali X2 berarti X1 X2 ditambahkan X2 kali X1 yaitu sama X1 kali X2 ditambahkan X2 kali X2 berarti X2 kuadrat. Itu adalah hasil penjabaran dari X1 ditambah X2 dikuadratkan gitu. Oke, untuk X1 kuadrat dikumpulkan dengan X2 kuadrat. Berikutnya yang X1 kali X2 itu sama, ada 2 berarti 2 X1 kali X2
sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan. Oke, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, ya, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi 2X1 X2 gitu. Jadi awalnya dari situ. Oke, setelah itu kita selesaikan sesuai yang ada di soal. 1 per X1 kuadrat 1 per X1 kuadrat ditambah 1 per X2 kuadrat. Karena itu bentuknya pecahan dan penyebutnya belum sama, jadi harus kita samakan penyebutnya gitu. Kita samakan, kita kalikan ya, X1 kuadrat X2 kuadrat. Oke, berarti untuk pecahan pertama itu perlu dikalikan dengan X2 kuadrat. Pecahan yang pertama dikalikan dengan X2 kuadrat, sementara pecahan yang kedua dikalikan dengan X1 kuadrat. Jadi untuk pembilang, yang pecahan pertama hasilnya adalah X2 kuadrat, yang kedua adalah X1 kuadrat. Oke, setelah itu kita tambahkan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat per X1 kuadrat X2 kuadrat, begitu. Oke, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tadi sudah kita cari ya. Itu hasilnya adalah X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi 2 kali X1 X2 per X1 kuadrat kali X2 kuadrat itu sama halnya X1 kali X2 dikuadratkan, begitu. Jadi kita tinggal substitusi saja. X1 tambah X2 berapa? Hasilnya 1, berarti 1 kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2 adalah 6 per X1 kali X2 adalah 6 dikuadratkan. Oke, hasilnya ketemu 1 dikurangi 12 per 36. Oke, hasilnya ketemu negatif 11 per 36. Jadi seperti itu, lumayan panjang caranya ya. Untuk yang nomor 10 gitu, jadi soalnya akar-akar persamaan kuadrat itu adalah alfa dan beta. Kalian disuruh mencari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya menjadi alfa dikurangi 2 dan alfa dikurangi dan beta kurangi 2. Jadi sama seperti tadi ya, kita harus mencari penjumlahan dan perkalian akar-akarnya dulu. Alfa ditambah beta hasilnya adalah 2. Alfa dikalikan beta, oke, itu C per A hasilnya adalah negatif 8. Oke. Dan berikutnya kita misalkan dulu akar-akar yang baru ya. Kita misalkan P itu adalah alfa dikurangi 2. Berikutnya kita misalkan Q itu adalah beta dikurangi 2. Jadi perlu dimisalkan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita mencari P ditambah Q dan P dikalikan Q. P ditambah Q itu sama dengan alfa dikurangi 2 ditambahkan beta dikurangi 2. Oke. Alfa ditambah beta negatif 2 ditambah negatif 2 adalah negatif 4. Alfa tambah beta berapa? Oh, hasilnya 2. Berarti 2 dikurangi 4 ketemunya negatif 2. Itu untuk P yang ditambah Q. Sekarang kita cari yang P dikali Q. P kali Q berarti alfa min 2 dikalikan beta min 2 gitu. Perkalian satu-satu ya, alfa beta min 2 alfa, berikutnya min 2 beta, berikutnya min 2 kali min 2 hasilnya plus 4. Oke. Setelah itu kita sederhanakan bentuk tersebut.
alfa beta, min 2 alfa sama min 2 beta, itu min 2 nya saya keluarkan dalam kurung, alfa ditambah beta di dalam kurung ya, karena sama-sama min 2 ditambahkan 4. Jadi alfa beta kali beta negatif 8, min 2 kali alfa ditambah beta hasilnya 2 ditambahkan 4. Oke, jadi min 8 dikurangi 4 ditambah 4. Ketemunya adalah negatif 8. Itu untuk yang P dikalikan Q. Kalau sudah seperti itu, kita tinggal membuat persamaan kuadrat baru. Diingat-ingat, untuk rumus membuat persamaan kuadrat baru itu adalah X kuadrat dikurangi P ditambah Q kali X ditambah P dikalikan Q sama dengan 0 gitu. Kita tinggal substitusikan, P tambah Q adalah negatif 2, berarti negatif 2X ditambah P kali Q nya adalah negatif 8 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi negatif 2X itu hasilnya adalah plus 2X ditambah negatif 8 berarti dikurangi 8 sama dengan 0. Jadi itu adalah bentuk baru, bentuk persamaan kuadrat yang baru. Berikutnya nomor 11, fungsi kuadrat yang melalui titik 1,0, 5,0 dan 0,5 adalah gitu. Jadi kita identifikasi dulu itu 1Y1, X2, Y2, berikutnya ada X3, Y3 gitu. Bagaimana cara mencarinya? Kita gunakan dulu untuk yang titik pertama. Titik pertama yaitu titik 1,0, titik 1,0. Oke. Bentuk umum dari fungsi kuadrat kita tuliskan dulu. Y sama dengan atau fx sama dengan sama ya ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Tuh. Jadi y sama dengan ax kuadrat tambah bx ditambah c. Y-nya berapa? Y-nya 0. Sama dengan A kali X kuadrat, X-nya 1. Oke, ditambah B kali 1 ditambah C. Oke, berarti hasilnya adalah 0 sama dengan A ditambah B ditambah C. Bisa juga ditulis A ditambah B ditambah C sama dengan 0. Itu kita dapat persamaan 1. Berikutnya kita gunakan titik yang kedua yaitu titik 5,0. Menggunakan titik 5,0 caranya sama, kita substitusikan X dan Y di bentuk umum fungsi kuadrat gitu. Jadi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, Y-nya sama dengan 0, X-nya adalah 5. Oke, hasilnya adalah 0 sama dengan 25A ditambah 5B ditambah C. Bisa juga ditulis 25A ditambah 5B ditambah C sama dengan 0. Itu adalah persamaan yang kedua. Berikutnya kita ke persamaan ketiga menggunakan titik 0, negatif 5. Menggunakan titik 0, negatif 5. Sama, kita masukkan ke Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Terus kita substitusi nilai Y-nya adalah negatif 5. Nilai X-nya adalah 0. Dari situ kita dapatkan bahwa negatif 5 itu adalah sama dengan C gitu. Berarti nilai C itu sama dengan negatif 5. Oke, itu persamaan ketiga. Ketiga ya. Nah, nilai C sama dengan negatif 5 itu kita substitusikan ke persamaan 1 dan persamaan 2. Kita
kita substitusi ke persamaan 1 dan persamaan 2. A ditambah B ditambah C sama dengan 0, itu untuk persamaan 1. C-nya kita substitusi menjadi negatif 5. A ditambah B ditambah negatif 5 sama dengan 0. Oke, artinya adalah A ditambah B itu akan sama dengan 5. Nah, itu untuk persamaan satunya yang sudah disubstitusi nilai C. Lanjut yang persamaan 2 juga seperti itu. 25A ditambah 5B ditambah C sama dengan 0. C-nya disubstitusi negatif 5 ya. Itu akan sama, artinya 25A ditambah 5B sama dengan 5. Nah, oke, sudah mendapatkan 2 persamaan lagi. Jangan lupa untuk disederhanakan kalau bisa. Jadi hasilnya menjadi 5A ditambah B sama dengan 1. Oke. Kedua persamaan tersebut kita eliminasi ya untuk mencari nilai-nilai dari variabel. Kita dengan menggunakan metode eliminasi seperti biasa. A ditambah B sama dengan 5, kita eliminasikan dengan 5A ditambah B. Karena B-nya sudah berkoefisien sama, tinggal kita kurangi. A dikurangi 5A hasilnya negatif 4A. B-nya habis, 5 kurangi 1 hasilnya 4. Maaf, hasilnya 4 ya. Oke, berarti nilai A adalah 4 dibagi negatif 4, hasilnya adalah negatif 1. Kita dapat nilai A-nya adalah negatif 1, kita tinggal mencari nilai B. Tinggal mencari nilai B dengan cara mensubstitusikannya ke persamaan yang kita dapat tadi. Didapat B-nya adalah 5 ditambah 1, hasilnya adalah 6. Oke, jadi nilai A sudah diketahui, nilai B sudah diketahui. Berikutnya langsung kita substitusikan ke dalam bentuk fungsi kuadrat ya. Di situ kita substitusikan ke fungsi kuadratnya. Y sama dengan AX kuadrat plus BX ditambah C. Y sama dengan AX kuadrat plus BX ditambah C. Y sama dengan A-nya berapa? A-nya negatif 1. Berarti negatif X kuadrat ditambah BX, B-nya adalah 6. Ditambah 6. X ditambah C, C-nya berapa? C-nya adalah negatif 5. Nanti dikurangi 5. Nah, itu adalah hasilnya. Seperti itu caranya. Oke, lanjut yang nomor 12. Ini tentang vektor lagi gitu. Jadi diketahui vektor A, vektor B. Jika vektor A tegak lurus dengan vektor B, maka nilai X-nya berapa gitu. Jadi kita harus tahu dulu syarat kedua vektor tegak lurus. Kedua vektor bisa dikatakan tegak lurus jika perkalian dari vektor tersebut menghasilkan 0. Itu syaratnya. Harus dipahami. Jadi A dikalikan dengan B itu harus sama dengan 0. Itu adalah syarat vektor kedua vektor yang tegak lurus. Dari situ kita cari dulu perkalian vektor A kali B ya. 1, 3, negatif 4 dikalikan dengan X 3, 6. Kita kalikan seperti biasa untuk perkalian vektor. 1 kali X hasilnya adalah X, ditambah 3 kali 3 hasilnya 9, ditambah negatif 4 kali 6. Oke, kita hitung. X ditambah 9 ditambah negatif 24. Hasilnya adalah X. 9 tambah negatif 24 adalah negatif 15. Nah, perkalian itu hasilnya harus 0 karena itu syaratnya tegak lurus. Jadi X dikurangi 15 sama dengan 0. Nilai X-nya berapa? Gitu. Jadi nilai X adalah 0 ditambah 15. Jadi X sama dengan 15. Sangat mudah sekali. Jadi caranya seperti itu.
Oke, lanjut nomor 13. Hasil kali akar-akar persamaan kuadrat 6x kuadrat ditambah 11x dikurangi 10 sama dengan 0 adalah gitu. Hasil kali ya, perkalian akar-akar, jangan lupa x1 kali x2 itu rumusnya adalah C per A. C nya berapa? C nya adalah negatif 10, A nya adalah 6. Dari situ kita sederhanakan pecahannya menjadi negatif 5 per 3. Nah, selesai, cuma seperti itu aja. Lanjut yang nomor 14. Yang ditanya adalah koordinat titik puncak dari fungsi kuadrat dengan persamaan y sama dengan negatif x kuadrat ditambah 6x dikurangi 5. Diketahui jika a-nya itu kurang dari 0, maka kalau kita gambar grafiknya, parabolanya, itu bentuknya adalah terbuka ke bawah. Jadi dia pasti memiliki titik puncak begitu. Berarti kita mencari koordinat xp, yp. Diingat-ingat untuk rumusnya mencari xp atau xb titik balik ya sama aja, itu rumusnya adalah min b per 2a. Tinggal substitusi min b, b nya adalah 6, berarti min 6 per 2 kali a, a nya negatif 1. Hasilnya adalah negatif 6 per negatif 2, ketemu 3. Itu adalah koordinat titik puncak untuk yang X. Berikutnya kita cari YP nya, rumusnya adalah D per negatif 4A. D berapa rumusnya? D adalah B kuadrat dikurangi 4AC per negatif 4A. Kita tinggal substitusi B kuadrat, B nya 6, berarti 6 kuadrat. Ya, 6 kuadrat dikurangi 4 kali A, A-nya negatif 1, C-nya adalah negatif 8. Itu dibagi negatif 4A, negatif 4 dikalikan negatif 1. 6 kuadrat hasilnya 36 dikurangi 4 kali negatif 1 kali negatif 8 hasilnya adalah 32 per negatif 4 kali negatif 1 hasilnya 4. 36 kurangi 32, 4 per 4 hasilnya adalah 1. Oke, sudah selesai ya untuk koordinat titik puncaknya, ketemu 3,1 gitu. Nomor 15, persamaan sumbu simetri dari fungsi kuadrat dengan persamaan y sama dengan negatif e kuadrat tambah 4x dikurangi 5. Sumbu simetri itu berarti sama dengan mencari xp ya. Rumusnya adalah min b per 2a. Min b berarti negatif 4 per 2 kali x-nya, a-nya adalah negatif 1, hasilnya adalah negatif 4 per negatif 2, ketemu 2. Nah, jadi seperti itu untuk yang nomor 15. Oke, langsung yang nomor 16. Jika x1 dan x2 adalah akar persamaan dari x kuadrat tambah 2x kurangi 5, maka nilai dari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat adalah, ini soal sama seperti tadi ya. Soal sama seperti tadi. Jadi kita perlu mencari persamaannya dari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Oke, dari soal yang tadi saya tunjukkan lagi. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu hasilnya adalah X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 X2. Jadi langsung aja kita tulis di situ. Oke, X1 ditambah X2 kita perlu mencari dulu penjumlahan akar-akar dan perkalian akar-akar. X1 tambah X2 rumusnya adalah min B per A. Oke, ketemunya adalah negatif 2. Berikutnya cari perkalian akar-akar X1 kali X2. Itu rumusnya adalah C per A. Hasilnya adalah negatif 5.
Oke, setelah itu kita substitusikan ke persamaan yang tadi. X1 tambah X2 nya adalah negatif 2, berarti negatif 2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2 nya adalah negatif 5, hasilnya adalah 4. Oke, negatif 10, 4 dikurangi negatif 10 adalah 4 ditambah 10 ya, hasilnya 14. Seperti itu caranya untuk yang nomor 16. Berikutnya kita ke yang nomor 17. Kita mencari titik maksimum parabola Y sama dengan negatif 2x kuadrat tambah 4x ditambah 3. Kita gambar ya parabola tersebut, kurvanya itu akan terbuka ke bawah karena nilai A-nya negatif 2. Maka kita bisa mencari titik maksimumnya. Kita hanya perlu mencari titik puncak yang koordinat Y-nya. Titik puncaknya ya, kita mencari XP sama YP seperti tadi. XP-nya adalah 1. Berikutnya yang YP, rumusnya sama kayak tadi, D per negatif 4A. Oke, kita substitusikan. B kuadrat adalah 4 kuadrat dikurangi 4 kali A nya adalah negatif 2 dikali C nya adalah 3 per min 4A, berarti min 4 kali negatif 2. Oke, hasilnya 4 kuadrat adalah 16 dikurangi 4 kali negatif 2 dikalikan 3, itu hasilnya adalah negatif 24 per negatif 4 kali negatif 2, hasilnya 8. Oke, 16 dikurangi negatif 24 sama halnya ditambah, ketemu 40 dibagi 8, hasilnya adalah 5. Oke, jadi titik maksimumnya itu adalah 1,5. Itu jawabannya. 1,5. Dah, seperti itu. Lanjut ke nomor 18. Nilai minimum fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah Y. Dari fungsi tersebut ya, kita tahu kalau misalkan kita gambar di koordinat kartesius, maka parabolanya akan terbuka ke atas. Parabolanya akan terbuka ke atas. Otomatis kita bisa mencari nilai minimumnya begitu. Untuk mencari nilai minimum kita gunakan rumus yang Y ya. Kita menggunakan rumus yang Y, yaitu D per negatif 4A. D per negatif 4A. D itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC per negatif 4A. B kuadratnya 4 kuadrat dikurangi 4 dikali A nya 1, C nya 3 per negatif 4 kali 1. Oke, berarti hasilnya 16 dikurangi 12 per negatif 4. 4 dibagi negatif 4. Temunya adalah negatif 1. Jadi itu adalah nilai minimum dari fungsi tersebut. Gitu. Oke, berikutnya nomor 19, kita disuruh menggambar grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Jadi perlu dipahami bagaimana sih langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat gitu. Yang pertama yaitu dengan cara mencari titik potong di sumbu X dengan memisahkan Y-nya sama dengan 0. Dengan memisalkan Y-nya sama dengan 0 gitu. Kita substitusikan ya. Y-nya 0, X kuadrat tambah 4X ditambah 3. Bentuk tersebut untuk mencari nilai X berarti kita butuh pemfaktoran gitu.
Oke, kita cari dua angka. Jika ditambah hasilnya 4, jika dikali hasilnya 3. Jika dua angka dikali 3 berarti 1 dan 3 gitu ya. Kalau ditambah hasilnya 4 berarti positif semua. Berarti X1 kita dapat hasilnya negatif 1, X2 kita dapat hasilnya adalah negatif 3. Dari situ titik potong di sumbu X-nya adalah negatif 1,0 dan yang kedua negatif 3,0. Berikutnya kita cari titik potong di sumbu Y dengan memisalkan nilai X-nya yang sama dengan 0. Cari titik potong di sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan ke fungsinya tadi. Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. X-nya disubstitusi jadi 0 ya. Berarti Y sama dengan X kuadratnya hasilnya 0 ditambah 4 dikali 0 ditambah 3. Jadi Y-nya ketemu 3. Dari situ kita dapat titiknya adalah 0,3. Oke. Setelah itu kita lihat di fungsinya itu tadi akan terbuka ke atas atau ke bawah. Karena A-nya itu positif, jadi fungsinya parabolanya itu akan terbuka ke atas. Berarti kita mencari koordinat titik balik. Ya, rumusnya sama seperti XP YP tadi. Kita mencari titik XB dan YB ya. Oke, XB sama dengan negatif B per 2A. Sama kayak tadi. Negatif B, B-nya adalah 4, berarti negatif 4 per 2 kali A, A-nya 1, berarti negatif 4 per 2, hasilnya negatif 2. Berikutnya cari yang YB. YB sama dengan D per negatif 4A. D-nya berapa? D-nya rumusnya ya dimasukkan B kuadrat dikurangi 4AC kalau bagi negatif 4A. Oke, 4 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 3 per negatif 4 kali 1. Oke, hasilnya adalah 16 dikurangi 12 per negatif 4. Oke, 16 dikurangi 12 itu ketemu 4. 4 dibagi negatif 4 hasilnya adalah negatif 1. Oke, titik baliknya adalah negatif 2,1. Negatif 2, negatif 1 gitu ya. Setelah itu kita gambar ya grafik fungsinya. Oke, kita gambar. Titik potongnya di sumbu X itu adalah negatif 1,0 di situ. Berikutnya adalah negatif 3,0. Negatif 3,0. Jadi itu nanti akan memotong di sumbu X di titik tersebut. Yang kedua, titik potong di sumbu Y adalah 0,3. 0,3. Berikutnya kita cari dulu koordinat titik baliknya. Negatif 2, negatif 1. Negatif 2, negatif 1. Kita cari titiknya. Oke, negatif 2, negatif 1. Oke, di situ adalah titik baliknya. Dari situ kita bisa menggambar parabolanya ya. Terbuka ke atas. Nah, diingat-ingat terbuka ke atas gitu. Jadi harus memotong di negatif 3, titik baliknya adalah itu, memotong lagi di negatif 1,0 dan juga 0,3. Jadi itu adalah bentuk grafik fungsi kuadratnya.
Berikutnya nomor 20, ini kebalikan dari tadi. Di situ sudah ada parabolanya, kita disuruh mencari persamaan kuadratnya gitu. Ya, jadi sudah tergambar di situ. Caranya bagaimana? Kita lihat dulu titik potong yang ada di sumbu X. Titik potong yang ada di sumbu X itu adalah negatif 2,0. Mohon maaf itu salah ya. Jadi titik potong di sumbu X-nya itu adalah negatif 2,0 dan 4,0. Berikutnya titik potong yang ada di sumbu Y. Titik potong yang ada di sumbu Y didapat 0,-4. Oke, itu kita tulis dulu seperti itu. Berikutnya nanti kita harus mencari nilai A. Tuh. Diperhatikan ya rumusnya. Kita harus mencari nilai A. Mencari nilai A dengan persamaannya Y sama dengan A X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2. Jadi pakai rumus itu ya. Y-nya berapa? Y-nya adalah negatif 4. A-nya masih kita cari. X-nya berapa? X-nya tadi di titik potong di sumbu Y, X-nya adalah 0. Ya, X-nya adalah 0 berarti dikurangi X1. X-nya 0, X1-nya adalah negatif 2. Oke, dikalikan lagi X-nya 0, X2-nya adalah 4. Negatif 4 sama dengan A kali 0 dikurangi negatif 2 berarti hasilnya 2. Maaf itu tadi 0 ya, 0 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 4. Oke, berarti didapat negatif 4 sama dengan A kali negatif 8. Berarti kita dapat mencari nilai A dari negatif 4 dibagi negatif 8. Hasilnya adalah 1/2. Jadi nilai A-nya ketemu 1/2. Ya, setelah itu kita cari persamaan kuadratnya ya. Kita cari persamaan kuadratnya dengan rumus yang ada di atas. Y sama dengan A, X dikurangi X1 kali X dikurangi X2. Berarti Y sama dengan A disubstitusi, A-nya setengah kali X dikurangi X1-nya berapa? X1-nya negatif 2. X1-nya adalah negatif 2 dikalikan X dikali X2. X2-nya adalah 4. Oke, berarti sama dengan setengah kalikan X ditambah 2 kalikan X dikurangi 4. Berarti Y sama dengan setengah kali dikalikan satu-satu ya, X dikali X, hasilnya adalah X kuadrat. Oke, ditambah X kali negatif 4 berarti negatif 4X, ditambah 2 kali X berarti plus 2X, berikutnya 2 kali negatif 4, hasilnya adalah min 8. Jadi Y sama dengan setengah kali X kuadrat min 4X tambah 2X adalah min 2X dikurangi 8. Oke, yang di dalam kurung dikalikan setengah semua ya. Jadi setengah X kuadrat, setengah kali min 2X hasilnya adalah min X, setengah kali min 8 hasilnya adalah min 4. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah Y sama dengan setengah X kuadrat min X min 4. Oke, terima kasih ya sudah menyimak soal-soal latihan PAS ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat belajar. Semoga PAS-nya lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.